Intinya mungkin saya menjawab secara global, jadi intinya bukan hanya masalah proyek-proyek di PSN, tetapi proyek-proyek infrastruktur secara keseluruhan. Kita bisa lihat bahwa proyek-proyek infrastruktur yang masuk di kita itu ada yang berdasarkan sektor-sektor tertentu, tetapi ada juga yang sedang dalam proses pembangunan di tahap-tahap yang berbeda. Jadi khusus sebagai contoh umpamanya ada satu mini hidro yang ingin kita biayai dan dalam proses untuk melakukan transportasi turbinnya dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Dan dalam kondisi pandemik ini bukannya ada masalah dengan transportasi, tapi kita ketahui ada pembatasan ataupun pembatasan pergerakan yang kita mengerti juga alasannya apa. Jadi itu salah satu contoh. Ataupun kita bisa kasih lihat bahwa umpamanya ada teknisi-teknisi ahli yang karena terbatasnya mobilitas ini mengganggu jalan proyek itu. Semua itu kita evaluasi apakah dari sisi awal, menengah ataupun akhir. Nah, pada kesempatan ini juga IIF bersifat proaktif. Dalam arti IIF juga mempropos suatu produk baru di tengah kondisi saat ini yang kami sebutkan adalah Pandemic Relief Facility. Apa itu? Itu adalah satu produk dari IIF, intinya adalah agar sustainability daripada pembangunan infrastruktur di Indonesia ini tetap berjalan. Jadi ini adalah suatu bentuk fasilitas pinjaman yang akan kita berikan kepada perusahaan-perusahaan yang terdampak langsung atas adanya pandemi ini. Baik dari sisi berbagai macam lah kita bisa lihat. Nah, kita akan mengevaluasi dan fasilitas ini kita berikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut sehingga perusahaan-perusahaan tersebut akan tetap bisa melaksanakan pembangunan infrastrukturnya untuk pembangunan bangsa ini. Pak Renaldi, ada angka yang bisa dibagi bersama kami, Pak, sebagai figur gambaran, mungkin satu semester saja, sepanjang semester 1 ini sebenarnya besaran angka pembiayaan untuk PSN ini berapa sih, Pak, kira-kira kisarannya untuk pembiayaan yang sudah disalurkan untuk PSN? Untuk PSN kita total investasi kita udah kurang lebih sekitar 3 triliun rupiah ya di sektor sana. Jadi itu adalah besar exposure kami di sektor PSN ini. Baik, 3 triliun rupiah besaran exposure ke proyek-proyek PSN. Ini hal menarik lainnya yang tengah terjadi saat ini, Pak Rinaldi. Belakangan ini perbankan-perbankan dan juga perusahaan-perusahaan pembiayaan juga tengah fokus melakukan restrukturisasi bagi debitor yang terdampak COVID. Dengan konteks dan nature industri bisnis pembiayaan seperti IIF, untuk IIF sendiri seperti apa, Pak Rinaldi? Oke, jadi sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa IIF tidak terlepas dari kondisi yang meliputi seluruh di negara kita bahkan dunia ya. Jadi memang proses review atas proyek-proyek yang terhambat, tertunda itu juga terjadi di IIF. Dan mungkin satu juga saya rasa gerak cepat dari OJK dalam menyusun suatu POJK 14 khususnya POJK yang benar-benar mengatur industri kami berkaitan dengan masalah relaksasi, restrukturisasi, itu sangat membantu kami sekali untuk memberikan guidance mengenai restrukturisasi ataupun relaksasi yang akan kita laksanakan kepada debitur-debitur kita yang sedang mengalami gangguan ini.